Pada masa kontemporer, muncul major institusionalisme yang menekankan pada lembaga, kepentingan sosial, dan juga norma dalam mempengaruhi perilaku ekonomi. Pemikiran ini muncul sebagai kritik terhadap teori ekonomi klasik dan juga neoklasik yang terlalu mementingkan rasionalitas individu tanpa memperhatikan kelembagaan sosial dan juga kegiatan sosial lainnya. Konsep seperti tindakan kolektif dan juga surplus produktif menggambarkan bagaimana kebijakan sosial dan juga politik dapat mempengaruhi efisiensi dan juga distribusi dalam kesejahteraan kegiatan ekonominya. Selain itu, pembahasan tentang pembangunan ekonomi juga menyoroti perbedaan antara pertumbuhan yang hanya menekankan peningkatan output dengan pembangunan yang berfokus pada perubahan struktural dan peningkatan kualitas hidup. Tokohnya Thorstein Bunde Veblen yang menilai bahwa perilaku ekonomi itu bukan hanya dipengaruhi oleh motif keuntungan, tapi juga dorongan sosial seperti prestise. Ia menolak konsep persaingan sempurna karena melihat ekonomi nyata dipenuhi oleh monopoli. Veblen mengusulkan pendekatan interdisipliner antara ekonomi, sosiologi, sejarah, dan psikologi. Pemikirannya menjadi dasar ekonomi kelembagaan yang melihat ekonomi sebagai bagian dari sistem sosial yang dinamis. Tindakan kolektif atau kolektivisme mengacu pada tindakan bersama dari kelompok atau institusi nasional untuk mengatur dan mengendalikan kepentingan umum maupun individu. Sedangkan siklus yang tidak produktif adalah kekayaan yang dihasilkan dalam sistem ekonomi tapi tidak telah digunakan untuk kegiatan produktif, melainkan untuk tujuan yang tidak manfaat nyata bagi masyarakat. Tokoh penting Wesley Clair Mitchell melanjutkan pemikiran institusional dengan pendekatan empiris dan berbasis data. Ia menekankan bahwa fluktuasi ekonomi dan siklus bisnis dapat dijelaskan melalui analisis statistik dan sejarah, bukan teori abstrak. Mitchell juga memperkenalkan konsep tindakan kolektif keputusan ekonomi bersama antara perusahaan, pekerja, dan pemerintah yang berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi. Ia menyoroti adanya surplus tidak produktif seperti kelebihan produksi atau modal yang tidak dimanfaatkan secara efektif yang dapat memicu resesi maupun ledakan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah proses bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dari ekonomi, sosial, maupun kelembagaan. Pembangunan tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan, tetapi juga bagaimana hasil tersebut bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan mencakup perubahan struktural, seperti pergeseran dari sektor pertanian menuju industri dan jasa, peningkatan produktivitas, serta kualitas sumber daya manusia. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi hanya menggambarkan peningkatan output secara kuantitatif dalam periode tertentu. Perbedaan utamanya, pertumbuhan bersifat kuantitatif, sedangkan pembangunan bersifat kualitatif, menekankan pemerataan, keadilan, dan peningkatan kualitas hidup. Tokoh yang selanjutnya ada Walt Whitman Rostow, dikenal sebagai tokoh yang mengembangkan teori tahap-tahap pertumbuhan ekonomi. Ia menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi suatu negara bergerak melalui 5 tahap berurutan. Tahap yang pertama yaitu traditional society atau kegiatan ekonomi sederhana dan bergantung pada pertanian. Tahap yang kedua yaitu precondition for take-off. Mulai ada investasi, lembaga keuangan, dan semangat membangun. Lalu yang ketiga, take-off ditandai pertumbuhan ekonomi cepat dan
industrialisasi. Yang keempat, drive to maturity economy, modern dengan teknologi maju dan sektor industri yang dominan. Lalu yang terakhir atau yang kelima, high mass consumption, masyarakat menikmati kemakmuran dan orientasi pada kualitas hidup. Gunnar Myrdal menekankan bahwa ekonomi tidak dapat dipisahkan dari faktor sosial dan politik dengan pendekatan kumulatif causation yang menjelaskan bagaimana kemiskinan saling memperkuat. Joseph Schumpeter mengemukakan konsep inovasi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi melalui creative destruction. Douglas North menekankan pentingnya lembaga dan aturan main sebagai penentu keberhasilan ekonomi.